Ketika iman mengalahkan angka di dunia ini, ada peperangan yang dimenangkan oleh jumlah, namun ada pula peperangan yang dimenangkan oleh iman. Dan sejarah Islam mencatat satu peristiwa yang membuat dunia tercengang. 3.000 pasukan Muslim berdiri tegak menghadapi sekitar 200.000 pasukan Romawi dan sekutunya. Bukan dongeng, bukan legenda. Inilah Perang Mu'tah tahun 8 Hijriah. Rasulullah mengutus seorang sahabat mulia, Al-Harits bin Umair, membawa surat dakwah kepada penguasa Bushra, wilayah Romawi Timur. Namun di tengah jalan, utusan itu ditangkap dan dibunuh oleh Syurahbil bin Amr, seorang panglima Romawi. Dalam tradisi Arab dan hukum internasional saat itu, membunuh utusan adalah deklarasi perang. Rasulullah pun bersabda, tidak ada balasan bagi mereka selain diperangi. Rasulullah mengirim 3.000 pasukan Muslim ke wilayah Mu'tah, sekarang Yordania. Beliau menunjuk 3 panglima secara berurutan, Zaid bin Haritsa. Jika ia gugur, Ja'far bin Abi Thalib. Jika ia gugur, Abdullah bin Rawaha. Dan jika ketiganya gugur, pasukan diminta bermusyawarah. Tak ada janji menang, tak ada janji selamat. Yang ada hanya ketaatan. Dalam perjalanan, pasukan Muslim mendapat kabar. Pasukan Romawi berjumlah 100.000, ditambah 100.000 pasukan Arab Nasrani sekutu Romawi. Total, plus 200.000 pasukan bersenjata lengkap. Sebagian sahabat sempat ragu. Perlukah kita mengirim kabar ke Rasulullah? Namun Abdullah bin Rawaha berdiri dan berkata dengan suara bergetar, "Wahai kaum muslimin, sesungguhnya kita berperang bukan karena jumlah, bukan karena kekuatan, tapi karena agama ini. Demi Allah, yang kita cari hanyalah salah satu dari 2 kebaikan, kemenangan atau syahid." Air mata jatuh, tak ada yang mundur, pertempuran pun pecah. Zaid bin Haritsah memegang panji Rasulullah. Ia bertempur hingga tubuhnya penuh luka, lalu gugur sebagai syahid. Panji berpindah ke Ja'far bin Abi Thalib. Tangannya tertebas satu persatu. Ia memeluk Panji dengan sisa tubuhnya, hingga tubuhnya terbelah 2. Rasulullah kelak bersabda, "Aku melihat Ja'far di surga dengan 2 sayap terbang bersama para malaikat." Panji diambil Abdullah bin Rawaha. Ia sempat ragu sesaat, lalu menegur dirinya sendiri maju dan syahid dengan pedangnya masih terhunus. 3 panglima gugur, 3 pilar roboh, namun iman tidak runtuh. Pasukan bermusyawarah cepat dan menunjuk Khalid bin Walid, yang saat itu belum lama masuk Islam. Dengan kecerdasan militernya, Khalid mengubah formasi pasukan, menukar posisi depan dan belakang, dan membuat debu seakan pasukan Muslim bertambah. Pasukan Romawi mengira bala bantuan datang. Dalam 1 hari, 9 pedang patah di tangan Khalid. Rasulullah bersabda, "Ia adalah pedang dari pedang-pedang Allah." Dengan strategi ini, 3.000 Muslim berhasil mundur terhormat, tanpa hancur, tanpa kalah secara moral. Di Madinah, Rasulullah menceritakan jalannya perang secara detail, padahal tidak ikut serta. Beliau menangis saat menyebut satu persatu panglima yang gugur. Ini adalah karamah dan wahyu. Allah memperlihatkan peristiwa itu kepada nabinya. Kemenangan bukan selalu soal menaklukkan musuh, tapi menjaga iman tetap berdiri. Jumlah besar tak berarti jika hati kosong dari kebenaran. Orang beriman tidak takut mati. Mereka takut hidup tanpa ridha Allah. Allah berfirman, berapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. 3.000 melawan 200.000. Bukan karena mereka kuat, tapi karena mereka yakin. Dan hingga hari ini nama mereka tetap hidup. Sementara pasukan Romawi tinggal debu sejarah. Wallahu a'lam bishawab.